Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran, serta menggugah kesadaran. Nama, tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian sebenarnya hanya bersifat kebetulan semata. Sebelum melanjutkan cerita, saya ingin mengajak teman-teman untuk menekan tombol like dan subscribe pada channel ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan kelancaran dalam rezeki. Mari kita mulai ceritanya. Kisah ini bermula pada tahun 2001 di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Wati, seorang gadis desa berusia 20 tahun, bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga terpandang di kota tersebut. Wati berasal dari keluarga sederhana yang mengandalkan hasil pertanian. Demi membantu orang tuanya, ia merantau ke kota dan bekerja di kediaman Pak Rendi, seorang pengusaha terkemuka yang dikenal berpengaruh di daerahnya. Di rumah Pak Rendi, Wati bekerja dengan penuh dedikasi. Ia melaksanakan segala tugasnya dengan ikhlas dan tanpa keluhan. Namun, keberadaannya tidak luput dari perhatian Andi, anak sulung Pak Rendi yang baru saja kembali dari studi di Jakarta. Andi berencana untuk melanjutkan dan mengelola bisnis keluarga. Wati, yang menyadari perbedaan status sosial di antara mereka, tidak pernah berpikir bahwa Andi akan menaruh perhatian padanya. Ia hanyalah seorang pembantu, sementara Andi berasal dari keluarga kaya raya. Namun, semakin lama, sikap Andi berubah. Ia sering memandang Wati dengan cara yang berbeda, menyapanya dengan ramah, bahkan mengajaknya berbicara di waktu-waktu tertentu tanpa ada orang lain di sekitar mereka. Wati merasa bingung, namun ia mencoba untuk tidak terlalu berharap. Ia sadar betul bahwa dirinya hanyalah seorang gadis desa yang tidak pantas mengharapkan perhatian dari anak seorang majikan. Suatu hari, Wati terkejut saat melihat Andi berbicara serius dengan orang tuanya. Ternyata, Andi telah mengungkapkan niatnya untuk menikahi Wati, meskipun orang tuanya sangat menentang keputusan tersebut. Perbedaan status sosial mereka menjadi halangan utama bagi hubungan ini. Pak Rendi bahkan merasa bahwa keputusan Andi adalah bentuk pemberontakan terhadap tradisi keluarga yang telah lama dijaga. Namun, Andi tetap teguh pada pendiriannya dan bersikeras untuk menikahi Wati dengan cara apapun. Ketegangan semakin meningkat di rumah itu. Pak Rendi dan istrinya berusaha keras untuk mengubah keputusan Andi. Namun semakin mereka menekan, semakin kuat pula tekad Andi. Wati, yang merasa terhimpit di antara keinginan untuk diterima oleh keluarga itu dan rasa takut kehilangan pekerjaannya, merasa sangat bingung dan cemas. Akhirnya, setelah melalui perdebatan panjang, Andi berhasil meyakinkan orang tuanya dengan janji bahwa pernikahan mereka akan dilakukan dengan sederhana dan hanya dihadiri oleh keluarga terdekat. Setelah berpikir panjang, Pak Rendi akhirnya menyerah pada keinginan anaknya. Malam itu, Wati dan Andi menikah dalam sebuah upacara sederhana di hadapan keluarga dekat. Pada malam pertama pernikahan, Wati merasa sangat gugup dan bimbang. Bukan karena ia tidak siap, tetapi karena ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah begitu cepat dalam waktu singkat. Malam itu pun menjadi titik awal dari kehidupan baru bagi Wati, yang penuh dengan perasaan campur aduk, bahagia, cemas, dan penuh harapan. Setelah malam pernikahan yang tenang, Wati memulai kehidupan barunya. Kini, ia bukan hanya seorang pembantu, melainkan istri dari Andi, anak majikannya. Namun, perubahan status tersebut tidak langsung membuat hidupnya lebih mudah. Wati merasa canggung menjalani perannya yang baru, terutama di hadapan keluarga besar Pak Rendi yang masih meragukan keputusan Andi. Di pagi hari setelah pernikahan, Wati berusaha menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia tetap bangun pagi untuk memasak dan membersihkan rumah, meskipun kini ia telah menjadi bagian dari keluarga. Pak Rendi, yang sebelumnya menyapanya dengan ramah, kini terlihat lebih dingin dan sering menghindari tatapannya. Situasi ini membuat Wati merasa terperangkap dalam peran ganda, sebagai istri sekaligus pembantu rumah tangga. Andi menyadari betapa berat beban yang dirasakan oleh Wati, dan berusaha memberikan kenyamanan di tengah tekanan yang dialaminya. Setiap kali ada kesempatan, Andi dengan lembut mengungkapkan kata-kata yang menenangkan istrinya. Wati,
Sekarang kamu adalah istri saya. Kamu tidak perlu merasa rendah diri atau merasa tidak pantas, kata Andi sambil menggenggam erat tangan Wati. Namun, meski Andi berusaha meyakinkan, Wati merasa masih ada jarak yang tak mudah diatasi, terutama karena pandangan keluarga Andi yang masih memandangnya sebagai orang luar. Waktu terus berjalan, dan Wati berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Namun, semakin banyaknya kerabat-kerabat Pak Rendy yang datang berkunjung membuatnya semakin tertekan. Seringkali, mereka memberi tatapan yang penuh tanda tanya, seperti tidak percaya dengan perubahan status yang dialami Wati. Beberapa dari mereka bahkan bertanya langsung dengan nada merendahkan, "Kamu benar-benar menikah dengan Andi?" Walaupun hatinya terluka, Wati berusaha keras untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan emosinya. Di sisi lain, Pak Rendy dan istrinya kerap berdiskusi dengan khawatir tentang keputusan Andi. "Bagaimana orang lain akan melihat kita jika tahu anak kita menikahi seorang pembantu?" bisik ibu Andi pada suaminya suatu malam. Pak Rendy hanya terdiam. Namun sorot matanya memperlihatkan bahwa ia pun merasakan kekhawatiran yang mendalam. Suatu ketika, Wati sedang membersihkan ruang keluarga dan tanpa sengaja mendengar percakapan antara Pak Rendy dan Andi yang berlangsung di ruang kerja. Suara Pak Rendy terdengar penuh tegas, namun jelas menyimpan rasa frustasi. "Andi, kamu harus benar-benar berpikir sebelum mengambil keputusan ini. Pernikahan ini bukan hanya soal kamu dan dia, tetapi juga tentang keluarga kita," ujar Pak Rendy dengan nada serius. Andi, yang biasanya tenang, kini terlihat lebih teguh dan yakin. "Ayah, Wati adalah pilihan saya. Saya mencintainya karena hatinya yang tulus, bukan karena statusnya," jawab Andi dengan penuh keyakinan. Kalimat itu menyentuh hati Wati, meskipun ia tahu jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Percakapan itu menjadi titik balik bagi Wati. Ia menyadari bahwa meskipun ada banyak tantangan, ia tidak sendirian. Andi akan selalu ada untuk mendukungnya. Malam itu, Wati berdoa dengan penuh harap, memohon kekuatan untuk bertahan dan menjadi istri yang dapat dibanggakan, tidak hanya untuk Andi, tetapi juga di mata keluarga besar. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan Wati semakin berusaha menyesuaikan diri di lingkungan barunya. Namun, tantangan demi tantangan terus menguji kesabarannya. Di rumah besar itu, meskipun Andi selalu berusaha memberinya dukungan, pandangan sinis dari keluarga besar tetap menghampirinya, terutama saat acara-acara keluarga diadakan. Pada suatu malam, keluarga besar Pak Rendy berkumpul untuk merayakan ulang tahun ke-60 Pak Rendy. Rumah itu dipenuhi oleh tamu undangan, kerabat dekat, serta teman-teman bisnis Pak Rendy. Wati, yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga, malah sibuk dengan tugas-tugas dapur dan melayani para tamu. Ketika ia membawa nampan minuman ke ruang tamu, salah satu tamu berkata dengan nada mengejek, "Itu istri Andi yang baru, ya? Masih bekerja seperti pembantu, ya?" Komentar itu langsung membuat Wati terkejut dan merasa terluka. Namun ia berusaha menahan air mata yang hendak tumpah. Cepat-cepat ia menuju dapur, meletakkan nampan, dan menyeka air matanya yang mulai menggenang. Ia merasa kehadirannya masih belum sepenuhnya diterima, bahkan dianggap rendah oleh orang-orang di sekitar Andi. Andi, yang mulai merasakan perubahan pada sikap Wati, merasa perlu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia menemukannya di dapur, Wati tampak begitu tertekan dan tak mampu lagi menahan emosinya. Dengan suara yang pelan, Wati mengungkapkan betapa sulitnya menjalani peran barunya sebagai istri di tengah pandangan sinis dari keluarga Andi. "Aku hanya ingin diterima, Mas, tapi rasanya sangat sulit," kata Wati dengan suara yang bergetar. Andi segera mendekat dan merangkul istrinya, berusaha menenangkannya. Ia mengingatkan Wati bahwa ia akan selalu ada untuk mendukungnya, apapun yang terjadi. Namun, di tengah tekanan yang semakin berat itu, kabar baru datang yang semakin mengguncang perasaan Wati. Pak Rendy memutuskan untuk memberikan tanggung jawab besar kepada Andi di perusahaan keluarga, namun tugas itu mengharuskan Andi untuk pindah ke kota lain. Meskipun Andi sangat bersemangat dengan kesempatan itu, ia merasa khawatir meninggalkan Wati sendirian di rumah, tanpa ada yang bisa menemaninya. Wati, di sisi lain,
merasa cemas dan takut ditinggal dalam situasi yang masih belum sepenuhnya menerima dirinya. Namun, demi mendukung karir suaminya, ia mencoba tegar. "Mas, jika ini yang terbaik untukmu, aku akan berusaha bertahan di sini. Aku yakin, suatu hari mereka akan menerima aku dengan tulus," ucap Wati dengan penuh harapan meskipun hati kecilnya dipenuhi kecemasan. Dengan berat hati, Andi akhirnya menerima tawaran itu, dan mereka harus berpisah untuk sementara waktu. Sebelum berangkat, Andi memeluk Wati dengan erat, berjanji akan sering pulang untuk menemuinya. Wati mencoba menahan kesedihan di dalam hatinya, berusaha tegar menghadapi kenyataan bahwa ia harus menjalani hari-hari tanpa kehadiran suami di sisinya. Setelah kepergian Andi, hari-hari Wati terasa sepi dan penuh kesendirian. Meskipun Andi berjanji untuk sering pulang, kesibukan dan jarak membuat janji itu sulit dipenuhi. Rumah besar itu kembali terasa kosong dan Wati harus menghadapi pandangan-pandangan sinis dari beberapa anggota keluarga Andi, tanpa ada yang melindunginya. Namun, meskipun rasa rindu terus menyelimuti, Wati berusaha menunjukkan ketegaran. Setiap pagi, ia bangun dan menjalani rutinitas sehari-hari dengan semangat, tetap membersihkan rumah, memasak, dan menyelesaikan semua tugas rumah tangga yang ada. Tanpa disadari, beberapa kerabat Pak Randy mulai memanfaatkan Wati. Mereka memberikan perintah yang semakin banyak dan bahkan meminta Wati melakukan pekerjaan yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga. Suatu hari, salah satu kerabat Pak Randy, seorang wanita tua, meminta Wati mengantarkannya ke pasar yang cukup jauh. Wati menuruti permintaan itu tanpa mengeluh. Namun, sepanjang perjalanan, wanita itu terus-menerus mengkritik dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. "Kamu seharusnya bersyukur menikah dengan Andi. Tanpa dia, kamu hanya seorang pembantu biasa," kata wanita itu dengan nada yang tajam. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk hati Wati. Meskipun ia mencoba tetap tegar, namun ia merasa sangat terluka. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ia akan selalu dianggap rendah hanya karena latar belakangnya yang sederhana. Malam itu, di kamar yang sunyi, Wati kembali berdoa, memohon kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi semua perlakuan yang ia terima. Keesokan harinya, saat Wati sedang menjemur pakaian di halaman belakang, seorang pengantar pos datang dan menyerahkan sebuah surat. Surat itu ditujukan kepadanya, dan ketika Wati membukanya, ia merasa hatinya bergetar. Ternyata itu adalah surat dari Andi. Dalam surat tersebut, Andi mengungkapkan rasa rindunya dan kekhawatirannya terhadap Wati. Ia berjanji akan segera pulang dan meminta Wati untuk menunggu sedikit lebih lama. Surat itu seperti angin segar bagi Wati, menggantikan rasa kesepian dan kesedihan yang selama ini menghantuinya dengan sedikit harapan. Dengan hati yang lebih tenang, Wati menyimpan surat itu di tempat yang aman, seolah menyimpan sebuah janji yang sangat berharga. Di malam yang hening, Wati duduk kembali di kamar, surat Andi di tangannya. Ia membaca surat itu berulang kali, meresapi setiap kata dengan penuh rasa rindu. Dalam keheningan malam, sebuah senyuman tipis terukir di wajah Wati. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia akan mampu menghadapi semua cobaan ini, karena ia tahu, meskipun terpisah oleh jarak, Andi akan selalu mendukung dan berada di sisinya. Seiring berjalannya waktu, Wati mulai menemukan kekuatan dalam dirinya meski berada dalam kesendirian. Meskipun masih sering menghadapi pandangan sinis dari beberapa orang, ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar istri seorang pembantu. Perlahan, ia mulai mengubah cara berpikirnya, berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diembannya di rumah besar itu. Seiring waktu, beberapa anggota keluarga mulai melihat sisi lain dari dirinya, meskipun penerimaan mereka belum sepenuhnya utuh. Suatu malam, kabar yang telah lama dinanti akhirnya tiba. Andi menelepon dan memberitahukan bahwa ia akan segera pulang. Hati Wati dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terbendung. Ia mulai mempersiapkan segalanya dengan penuh perhatian, ingin menyambut kedatangan suaminya dengan sebaik mungkin. Bahkan, ia memasak makanan favorit Andi, meskipun ia tahu keluarga besar mungkin tidak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang berarti. Ketika hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, Andi kembali ke rumah. Ia disambut dengan senyum hangat Wati di pintu.
Melihat istrinya yang sabar dan setia, Andi merasa bangga dan bersyukur. Ia mulai menyadari bahwa keputusan yang ia ambil bukanlah sebuah kesalahan, dan ia berjanji untuk selalu mendukung Wati, apapun rintangannya. Mereka berdua menghabiskan waktu di ruang tamu, berbicara tentang pengalaman masing-masing selama berpisah. Momen itu menjadi titik terang bagi Wati dalam perjuangannya. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Saat mereka berbicara, salah satu kerabat Pak Randy datang dan dengan sikap dingin, menyindir keberadaan Wati sebagai istri Andi yang tidak pantas. Kali ini, Andi tidak tinggal diam. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa Wati adalah bagian dari hidupnya, dan layak dihormati seperti anggota keluarga lainnya. Kata-kata Andi yang penuh ketegasan mengubah suasana. Dan untuk pertama kalinya, beberapa orang mulai menunjukkan rasa hormat kepada Wati. Setelah kejadian tersebut, perlahan Wati mulai merasakan perubahan dalam keluarga itu. Meskipun tidak semua orang sepenuhnya menerima, ia merasa bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Bersama Andi, ia mulai menjalani hidup yang lebih tenang, dengan rasa diterima yang semakin kuat. Di bawah sinar matahari sore yang hangat, Wati dan Andi berjalan berdampingan, menikmati kebersamaan yang sudah lama mereka rindukan. Mereka menyadari bahwa jalan hidup yang mereka pilih tidaklah mudah. Namun di dalam perjalanan itu mereka menemukan makna yang lebih dalam tentang cinta, kesabaran, dan keteguhan hati. Wati merasa bahwa setiap rintangan yang ia hadapi telah menguatkan dirinya. Di samping Andi, ia akhirnya menemukan tempat yang sebenarnya di dalam hidupnya. Cerita Wati mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan kekuatan hati. Cinta dan ketulusan dapat membuka jalan, bahkan di tengah rintangan yang begitu berat. Terkadang, perbedaan bukanlah sesuatu yang harus memisahkan kita, tetapi menjadi alasan untuk saling memahami dan menghargai. Terima kasih sudah mengikuti cerita penuh makna ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup mereka. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai bertemu di kisah berikutnya yang pastinya tak kalah menyentuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.